Baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera. Selamat malam bagi Bapak Ibu, saudara semua yang ada di rumah masing-masing. Kita jumpa kembali malam hari dalam Empower Night Rabu 15 Juli 2020. Senang bisa menjumpai Bapak Mama, saudara semua, komunitas jemaat GMC Kupang, dan juga para pendengar yang ada atau yang menyaksikan live streaming Empower Night Jemaat Gloria Ministry Kupang. Kita akan memulaikan malam hari ini sambil kita nyanyikan pujian ini menjadi penyembahan kita, persembahan kita kepada Allah kita, Raja kita, Tuhan kita yang sudah memungkinkan kita ada sampai saat ini. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diuntukkan. Biarlah nama Tuhan digenggam sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, oh, di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Kami rindu kerajaan-Mu datang atas setiap kami. Datang dalam keluarga kami. Datang dalam setiap pribadi-pribadi yang ada, yang sedang menyaksikan Empower Night malam hari ini. Bersyukur Tuhan untuk malam ini kami bisa bersama-sama untuk kami dapat memuji Engkau, menyembah Engkau sebagai Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang menjadi kerinduan-Mu biar terjadi di bumi ini. Kerajaan-Mu datang di bumi ini, kehendak-Mu terjadi di bumi ini, bahwa apa yang terjadi di surga dapat terjadi di bumi. Dan terima kasih karena kami Engkau percayakan menjadi agen kerajaan Allah, kerajaan sorga di bumi ini Tuhan. Dan terima kasih kami dapat menikmati
hari-hari kami sebagai duta-duta kerajaan yang Engkau sudah Tuhan tetapkan kami untuk kami pergi dan kami mengeluarkan buah. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami malam hari ini. Kami akan memulaikan Empower Night malam hari ini. Saya berbicara Tuhan, tapi Engkau yang menjelaskan, Engkau yang mewahyukan kepada jemaat Tuhan. Saya hanyalah suara, tapi Engkau yang mengurapi, sehingga jemaat juga diperlengkapi pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami memulaikan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baterai itu identik dengan power. Identik dengan power, itu berhubungan dengan raja. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang Allah tidak memisahkan antara raja dan imam. Allah lakukan itu kepada Adam, bahwa Adam itu dia raja sekaligus imam. Dan kita sudah belajar hari Minggu kemarin bagaimana katakanlah sejarah sesudah manusia ditempatkan di Taman Eden dan akhirnya manusia tidak taat mentaati Allah, dan akhirnya rencana Allah terus berkelanjutan. Dan kita sudah lihat kemarin bagaimana sejarahnya tentang raja dan imam. Dari ayat yang kita baca pada hari Minggu kemarin dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, bahwa kita ini bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk kita memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Rencana Allah dia mau supaya dia berhubungan langsung dengan setiap kita, setiap pribadi. Tapi karena kondisi manusia yang tidak taat, dan akhirnya terjadilah di mana Allah membangkitkan pelayanan keimamatan yang dimulai dari keluarga Harun ya, yang kita belajar hari Minggu, dan akhirnya ditetapkanlah satu suku dari Israel, yaitu suku Lewi, untuk menjadi suku imam. Yang sebenarnya itu adalah penggambaran untuk apa yang akan dilakukan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu lewat pengorbanannya, di mana dia menjadi imam besar bagi kita. Kalau zaman perjanjian lama, imam-imam harus menyembeli hewan, binatang, apa semua setiap tahun harus dilakukan. Saya dapat membayangkan bahwa di halaman kemah pertemuan itu, di halaman itu banjir darah karena begitu banyak hewan-hewan yang disembelih waktu itu. Dan kalau kita bisa membayangkan kalau itu masih berlangsung sampai hari ini, setiap gereja-gereja di halaman gereja itu akan banjir darah kalau kita misalnya katakanlah setiap bulan gitu kan. Tetapi rencana Tuhan luar biasa, maka apa yang dilakukan oleh Yesus sekali untuk selamanya, dan tidak lagi ada korban yang lain, dan itu membuat kita, seperti saya singgung hari Minggu kemarin, kita jalan kita terbuka untuk kita bisa berhubungan langsung dengan Allah sebagai Raja kemuliaan. Dan sekarang ini kita diperlengkapi juga, atau minggu kemarin kita diperlengkapi bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang disebut sebagai eklesia, bahwa kita ini adalah bangsa yang terpilih. Lihat, bangsa ya, bangsa. Imamat yang rajani atau imam-imam yang berkerajaan. Kita ini adalah raja, tapi kita juga punya raja di atas segala raja. Kita adalah raja-rajanya, raja di atas segala raja.
di domain kita masing-masing. Ya. Nah, Bapak Ibu, dan malam ini seperti yang saya janjikan pada hari Minggu kemarin bahwa saya harus menghentikan pada minggu kemarin mengingat waktu, dan saya akan lanjutkan malam hari ini walaupun saya kasih judul judul kecil itu adalah the authority of King Ambassador, Kingdom Ambassador atau Royal Ambassador. Jadi otoritas duta kerajaan Allah. Tapi yang pertama kita harus mengamenkan, kita harus proklamirkan bahwa saya adalah imam. Saya adalah raja. Ya. Saudara dan saya adalah imam-imam yang berkerajaan. Ya. I am a royal priest. Ya. Nah, Yesus sudah lakukan, dia hancurkan dinding pemisah antara raja dan imam untuk dia bisa menjadi satu kembali. Karena itulah rencana Tuhan. Sebab yang terjadi sekarang memisahkan antara raja dan imam, gitu kan? Jadi katakanlah kalau para pendeta-pendeta itu imam, maka yang para jemaat yang melayani di dunia kerjanya kayak di pemerintahan, di birokrasi, nah makanya sebagai raja di sana. Padahal Allah dia tidak memisahkan itu. Jadi sebenarnya dua-duanya itu ada pada setiap orang yang percaya. Jadi apakah dia misalnya pendeta ataupun dia misalnya jemaat yang dimana dia ada duduk di dunia pemerintahan, di dunia birokrasi, dua-duanya ada dan itu harus difungsikan sesuai dengan domain masing-masing. Oke? Nah, dan dua-duanya itu ada pada Yesus. Kita tidak usah pertanyakan itu lagi karena memang sudah jelas dia adalah imam besar setelah Melkisedek, tapi dia adalah raja. Jadi waktu dia datang itu dia raja. Sehingga waktu dia berhadapan dengan Pilatus, maka sebenarnya yang berhadapan itu adalah kerajaan vs kerajaan. Kerajaan Romawi versus kerajaan sorga, yang dimana waktu Pilatus bertanya apakah engkau raja, dan Yesus sendiri mengakui bahwa seperti yang engkau katakan, tapi Yesus katakan bahwa kerajaanku bukan berasal dari dunia ini, kerajaanku berasal dari surga sana, yang dimana ingin untuk supaya mempengaruhi dunia, termasuk waktu itu kerajaan Romawi. Ya, jadi jelas Bapak Ibu bahwa baik raja maupun imam itu ada pada Yesus. Jadi raja itu singa, imam itu domba. Karena Yesus dikatakan singa dari Yehuda dan anak domba Allah yang sudah tersembelih. Nah, kita bersyukur karena lagu-lagu yang sering kali kita nyanyikan, coba Yesus itu dia bukan seorang penyanyi, dia bukan seorang pengubah lagu, dia juga bukan seorang penulis buku, tapi yang kita saksikan menjadi bukti bahwa hari-hari ini begitu banyak buku-buku yang ditulis yang judulnya adalah tentang Yesus. Apakah dia itu sebagai imam, sebagai raja di atas segala raja, banyak lagu-lagu yang digubah dengan tema-tema atau topik-topiknya tentang Yesus begitu banyak. Baik apakah dia sebagai anak domba atau sebagai raja. Salah satu yang kita nyanyikan tadi kan dia sebagai apa? Raja, sebab engkau mulia dan layak untuk disembah. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan? Dia melakukan itu dengan dia menyerahkan nyawanya, darahnya tercurah untuk merestorasi hubungan yang mengalami keterputusan, untuk direstorasi, untuk dikembalikan, sehingga kita terhubung kembali dengan pemerintahan sorga. Dan ya kita sangat mengasihi Yesus karena itulah yang sudah dia lakukan, karena dia adalah Allah di dalam daging, firman yang sudah menjadi manusia. Dia adalah raja dan imam dalam satu tubuh. Dan kita juga sama seperti Yesus, sehingga kita dikatakan sebagai duta kerajaan. Saya mengingatkan kembali tentang tujuan ide atau maksud awal Allah itu adalah untuk mengembalikan, untuk merestorasi apa yang hilang dari manusia. Dan yang hilang dari manusia yaitu kerajaan yang hilang, dan itu sudah dikembalikan oleh Yesus. Nah, saya ingin membaca satu ayat Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 menjadi dasar daripada apa yang akan saya sharing pada malam hari ini. Wahyu pasal yang ke-5 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Inilah kitab terakhir di dalam Alkitab kita.
Wahyu 5, 9-10. Demikian firman Tuhan. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Ini bicara tentang Yesus. Karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, termasuk kita yang ada. Oke? Ayat yang ke-10. Dan engkau telah membuat mereka, mari sama-sama kita katakan, menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi kita lihat di sini ada dua kata, raja dan iman. Raja dan imam. M ya, bukan N. Jadi apa yang kita lihat bahwa Tuhan dia tetap stick dengan apa yang menjadi konsep awalnya tentang raja dan imam. Maka sekali lagi saya tegaskan bahwa saudara dan saya adalah raja dan imam sekarang, Bapak Ibu, ya. Saya mau katakan jangan salah mengerti, jangan negatif, ya. Tolong supaya kita lebih bijaksana lagi untuk kita melihat kebenaran Tuhan. Yang pasti bahwa sekarang hanya ada satu mediator antara Allah dan manusia, dan dia itu adalah Yesus Kristus. Ya, ini artinya sekarang ini Yesus ada di mana? Di surga. Dia sedang menjadi juru syafaat, mewakili kita kepada Allah. Oke? Nah, makanya kita di bumi ini kita tidak membutuhkan imam lagi, karena antara kita dengan dia itu kitalah yang menjadi imamnya. Ini yang Tuhan mau untuk supaya hubungan langsung secara pribadi, person by person itu untuk kita langsung berhubungan dengan dia, ya. Jadi saudara adalah imam, maka saya adalah imam bagi diri saya dan bagi diri Bapak Ibu masing-masing. Ya. Jadi kita harus bertanggung jawab. Jadi kalau kita tangkap pesan ini, kita adalah imam-imam, maka kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan kita sendiri. Kita harus memastikan bahwa diri kita itu bersih. Katakan amin. Kita harus memastikan bahwa diri kita itu suci. Kita harus bertanggung jawab atas kesucian, atas kekudusan hidup kita masing-masing. Kita harus menjaga diri kita dari yang jahat, Bapak Ibu. Karena kita harus berjalan dengan hati nurani yang murni, hati nurani yang bersih, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita berdosa, apa yang harus dilakukan? Kita datang sendiri kepada Tuhan. Kita minta ampun, ya, karena kita sebagai apa? Imam di hadapan Tuhan. Jadi kita bukan diwakili orang lain, tapi kita harus bertanggung jawab langsung kepada Tuhan atas kehidupan kita. Karena bisa terjadi kita juga bisa jatuh dalam satu kesalahan, jatuh dalam dosa, tapi kita harus bangkit lagi dengan kita datang kepada Dia sebagai imam besar kita yang agung. Jadi Bapak Ibu, tidak ada kelompok yang akan mewakili hidup kudus kita selain daripada kita sendiri. Halo? Amin Bapak Ibu. Jadi seperti yang pernah saya katakan, orang kebanyakan lagi bingung untuk nanti mereka bisa masuk surga atau tidak. Bagi saya mau pastikan bahwa hidup saya kudus, bersih, saya melakukan kebenaran, maka sudah pasti tempatnya tidak lagi salah, Bapak Ibu, tidak lagi meleset. Kenapa? Sudah pasti kita akan mengalami yang namanya kehidupan kekal. 1 Yohanes 1:9 saya sempat singgung hari Minggu bahwa Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Maka dari itu malam hari ini kita harus mengambil tanggung jawab kita untuk menjadi imam-imam dan menjadi raja
dengan bertanggung jawab dengan diri kita. Jadi hidup suci, hidup kudus, dan kita lakukan yang benar. Karena kita adalah imamat yang rajani. Satu pembacaan dari Efesus pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Dia berkata demikian, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Apakah rahasia Injil itu? Kerajaan. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi semua kita harus menjadi seperti yang ditulis oleh Paulus ini, menjadi perwakilan Tuhan di bumi ini sesuai dengan domain kita masing-masing, dan kita harus berani menyatakan, kita harus berani berbicara tentang kerajaan kepada siapa saja. Dan kita saling mendoakan. Seperti malam hari saya percaya bahwa Bapak Ibu juga mendoakan saya supaya saya bisa memberitakan dengan penuh keberanian rahasia Injil itu, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan itu benar-benar diungkapkan, diekspos, sehingga orang-orang manusia pada umumnya bisa menangkap bahwa oh ternyata seperti inilah rencana Tuhan. Haleluya. Efesus 2 ayat 9. Mari kita lihat di sana. Ini yang penting saya ingin untuk kita garis bawahi. Efesus 2 ayat yang ke-9. Dia berkata demikian. Demikianlah kamu bukan lagi apa? Efesus 2 ayat 19. Maaf. Kurang satu. Efesus 2 ayat 19. Kalau di rumah bisa buka, mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ini kita bukan alien di bumi ini. Kita ini bukan pendatang, tapi kita ini adalah kawan sewarga. Sewarga itu satu kewarganegaraan, yaitu warga negara kerajaan sorga. Dan tidak hanya di situ, tapi dikatakan kita ini adalah anggota-anggota keluarga Allah. Kita adalah household, bagian dari rumah tangga kerajaan Allah, keluarga Allah. Coba perhatikan di sini Bapak Ibu. Ini yang saya ingin untuk kita lihat. Warga negara dan keluarga. Jadi ada dua kata yang sangat penting. Warga negara dan apa? Keluarga. Karena dua kata ini mewakili dua jenis hubungan yang kita miliki dengan pemerintahannya Allah. Ya, yang pertama bahwa kita ini adalah warga negara dan juga sebagai utusan negara, utusan kerajaan. Ini berbicara tentang hubungan relasi yang sah secara hukum, ya, di mana di situ kita mendapatkan hak-hak kita. Pemerintah juga mereka punya hak, jadi pemerintahan kerajaan Allah punya rights-nya. Demikian juga dengan kita sebagai duta kerajaan memiliki hak-hak. Tetapi kalau rumah tangga atau keluarga itu bicara tentang hubungan secara kekeluargaan, ya. Ini yang saya singgung, uniknya kerajaan sorga ini, ya, bahwa Allah itu raja kemuliaan, ya. Yesus itu adalah raja di atas segala raja, Bapak Ibu. Dan kita ini adalah anak-anak kerajaan dan menjadi raja di dunia kita masing-masing, di domain kita masing-masing. Yang saya contohkan, kalau misalnya keluarga kerajaan Inggris hanya keluarga aja yang sesuai dengan garis keturunannya. Sementara warga negara Inggris lainnya itu mereka bukan termasuk anggota kerajaan atau royal family, keluarga kerajaan. Tapi ini Bapak Ibu lihat, luar biasa bahwa semua kita ini menjadi anggota keluarga. Jadi saudara dan saya itu adalah bagian dari keluarga Allah. Nah, ini sebenarnya bicara dari sisi imam, sisi hubungan, ya. Jadi kalau kita membaca Alkitab kita baca konstitusi kita, maka kita jangan sekedar baca itu sebagai buku renungan, Bapak Ibu. Tapi kita harus baca di situ, itulah pemikiran-pemikiran daripada Allah kita, Raja kita. Konsep-konsep pemerintahan kerajaan sorga itu di buku
yang disebut dengan Alkitab, Bible, yang namanya konstitusi. Karena disitulah pikiran-pikiran raja. Nah makanya kalau baca, kita harus baca dengan penuh pengertian. Jadi kita ini juga adalah duta kerajaan, ya, kingdom apa? Ambassador. Kita menjadi representasi. Kalau representasi itu kan, kalau diterjemahkan itu mewakili. Kan anggota-anggota DPR itu yang duduk itu mereka mewakili rakyat. Jadi kita ini representasi. Jadi kita ini mewakili pemerintah kerajaan surga, kerajaan Allah. Nah kita sudah belajar kemarin tentang duta itu kan itu ditunjuk oleh raja. Dipilih oleh raja, bukan hasil apa? Voting, dan dia mewakili pemerintahan negara atau kerajaan. Bangsa, dia mewakili kerajaan, dia bukan mewakili satu kelompok kecil orang. Lalu seorang duta besar itu juga dia ketertarikannya itu harus sesuai dengan ketertarikan daripada kerajaan yang mengutus dia. Gitu. Apa yang menjadi ketertarikan kerajaannya, ya dia harus tertarik di situ. Kalau seorang duta besar, lalu dia juga mewujudkan negara dan bangsanya jadi Bapak Ibu, kita ada di bumi ini, maka kita harus wujudkan kerajaan sorga itu di bumi ini. Maka doa Yesus itu doa yang sangat powerful, karena itu menjadi nyata bagaimana rencana Allah yang mau supaya kerajaan Allah itu datang ke bumi, dan yang mewujudkannya itu adalah saudara dan saya, orang-orang percaya kepada Kristus. Lalu seorang duta besar itu juga dia berbicara atas nama pemerintahan negara atau kerajaan yang mengutusnya. Itu yang saya singgung, dia tidak boleh memberikan opini pribadinya. Karena berbahaya kalau dia memberikan opini pribadinya, berarti dia sudah keluar daripada tupoksi, kalau istilah sekarang, tugas pokok dan fungsinya sebagai duta kerajaan, gitu kan? Contoh saja, kalau misalnya dia ditanya tentang bagaimana dengan LGBT, nah dia tidak boleh memberikan dia punya opini pribadi. Kalau mungkin dia berikan opini pribadinya, maka mungkin dia bisa memberikan, atau dia bisa kompromi, ya, dia bisa kompromi. Tapi kalau dia berbicara atas nama kerajaan yang mengutus dia akan berkata bahwa posisi pemerintah kerajaan sorga berbicara tentang LGBT itu adalah dosa. Waktu dia katakan seperti itu, dia bukan sedang berbicara atas nama dia pribadi atau bukan opini pribadinya. Dia sedang berbicara atas nama kerajaan yang mengutusnya. Kalau orang protes, mereka akan berurusan dengan raja di atas segala raja, dengan pemerintahan kerajaan surga, bukan berurusan dengan kita secara pribadi. Makanya sebagai duta besar, duta kerajaan, jangan pernah kita memberikan opini pribadi kita, gitu. Mungkin kalau di luar tugas kerajaan, oke, ini opini pribadi saya. Tapi kalau dalam tugas kerajaan di mana kita berada, maka kita harus tetap stick kepada, karena kita berbicara itu atas nama pemerintah kerajaan surga. Makanya saya hari Minggu tanya, mana lebih kita suka? Jadi duta besar atau jadi anggota parlemen? Kalau mungkin kebanyakan orang akan berpikir jadi anggota parlemen, anggota DPR, anggota DPD. Tapi kalau saya lebih baik jadi duta besar, karena kalau jadi duta besar saya mewakili langsung kerajaan yang mengutus saya. Kalau anggota DPR, mereka bukan mewakili negara, tapi mereka mewakili rakyat yang memilih mereka, konstituen mereka, Bapak Ibu ya. Lalu yang bagian terakhir yang saya ingin singgung, yang sempat saya singgung minggu kemarin, adalah seorang duta besar itu dia mendapatkan perlindungan total dari negara. Jarang kita lihat duta besar dibunuh. Jarang.
Kalau presiden ada beberapa yang sudah ditembak apa semua. Tapi kalau duta besar, kenapa? Karena mereka mendapatkan perlindungan total dari negara. Semua kekuatan militer itu difokuskan untuk melindungi setiap duta besar. Ya. Karena kita ini duta besar. Ada tentara-tentara surga yang melindungi kita, termasuk malaikat-malaikat juga, Bapak Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu, kita harus berbicara atas nama pemerintah kerajaan. Makanya seperti saya sampaikan pada Empower Night yang hari Minggu lalu, berita kita itu harus berita kerajaan. Sehingga kalau berita kita berita kerajaan, kalau terjadi apa-apa, tidak menyangkut kita, menyangkut kerajaan. Ya, coba lihat. Kita mendapatkan perlindungan total. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul bagaimana Paulus dia ditangkap Tuhan. Waktu itu dia sedang mengejar orang-orang yang mengikut jalan Tuhan, Paulus. Coba lihat, orang-orang yang sudah percaya yang adalah duta-duta kerajaan, itu dilindungi secara penuh. Waktu Paulus mau berusaha menguber-uber untuk membunuh mereka, hanya dengan cahaya dari surga datang, membuat Paulus dia menjadi apa? Buta. Itu bicara tentang perlindungan. Di perjanjian lama ada Daniel, ada Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka sudah dilempar ke dapur api. Daniel ditaruh di lubang goa singa. Tapi lihat, karena dia duta kerajaan. Waktu itu juga dia sedang ada di kerajaan Babel. Maka nyata benar perlindungan dari negara yang mengutus dia itu sangat penuh. Maka kalau saya merenungkan ini, saya tidak perlu takut. Kenapa? Karena saya mendapatkan perlindungan 1 kali 24 jam. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, inilah otoritas kita sebagai duta kerajaan. Disinilah bagaimana kita dapat hidup dengan, sebenarnya sebagai duta kerajaan itu sebenarnya itu yang paling aman. Karena dia mendapatkan perlindungan Bapak Ibu. Kita mungkin akan mendapatkan masalah-masalah karena mungkin kita keluar daripada penugasan kita. Kita mungkin yang kita berikan opini-opini pribadi kita. Nah, kalau kita berikan opini pribadi kita sendiri yang harus bertanggung jawab. Tapi kalau kita menyampaikan apa yang menjadi opini kerajaan Allah, apa yang menjadi berita yang resmi dari kerajaan Allah, maka yang menjadi perlindungan kita itu adalah kerajaan yang mengutus kita. Sehingga sebenarnya inilah otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat, di kerajaan Allah otoritas itu adalah sesuatu yang sangat prinsip sekali. Makanya bagaimana kita sebagai duta-duta kerajaan Allah, kita harus menundukkan diri, kita harus submission kepada raja di atas segala raja. Katakan amin. Nah, dalam konteks di bumi ini, maka Tuhan pun sudah mengatur begitu rupa sehingga harus adanya yang namanya otoritas. Di mana saja di bumi ini kita akan ketemu yang namanya otoritas. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tinggal di dalam otoritas, maka kuasa yang diberikan kepada kita itu penuh. Kita akan punya power begitu luar biasa. Kenapa? Karena kita tinggal dalam otoritas, sehingga dari situ kuasa kita diaktifkan. Nah, makanya sebagai duta-duta kerajaan, jangan kita simpan itu otoritas yang Tuhan berikan. Pertama, kita harus tunduk kepada otoritas. Saya sering katakan kalau kita sebagai anak, kita harus tunduk kepada otoritas orang tua kita di sekolah, tunduk kepada guru, tunduk kepada kepala sekolah, kita di tempat kerja, kita harus Tuhan taruh semua. Kita mau lari kemana? Tuhan taruh yang namanya otoritas, maka di situ kita harus tunduk. Itu yang Yesus berikan teladan waktu dia datang kepada Yohanes Pembaptis. Dia sedang memberikan teladan seperti inilah gaya hidup kerajaan Allah. Karena waktu kita tunduk pada otoritas, maka kita akan diberikan otoritas yang luar biasa, power yang luar biasa, sehingga kita dapat menjadi duta-duta kerajaan yang memiliki otoritas dari tempat yang maha tinggi. Bagi saya sekarang, tadi baru berdoa untuk seorang anak adik Keisha Paliama di rumah sakit Siloam. Dan doa saya bilang, Tuhan, dia ini adalah duta kerajaan. Karena waktu Israel itu semua mereka tidak pandang anak-anak, orang tua, opa oma. Tuhan katakan kamu adalah imam-imam yang berkerajaan. Sama dengan kita sekarang ini. Saya bilang, Tuhan, dia adalah imam, dia adalah raja. Dan kalau dia sakit,
kerajaan akan dirugikan. Maka saya berdoa tadi, Tuhan Engkau jamah dia sehingga Keisha, kalau papa mama mungkin mengikuti ini, oma mengikuti ini, mari kita yakini, kita imani bahwa di mana ada kerajaan Allah, maka di situ Keisha akan mengalami kesembuhan dari sakitnya. Duta-duta kerajaan, biarlah pakai otoritas itu dengan benar. Pada kita diberikan kuasa, dan kuasa yang diberikan kepada kita itu kuasa yang tidak terbatas. 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Seringkali kita takut dengan iblis. Dengarkan, kita ini adalah anak. Iblis itu malaikat. Iblis itu malaikat kan? Dia malaikat yang Lucifer. Kita ini anak Bapak Ibu. Dia suka dakwah kita. Dengarkan, kenapa sampai dikatakan tadi engkau adalah kawan sewarga dan anggota keluarga Allah. Allah akan menjadi hakim bagi kita, bagi semua manusia. Allah itu juga adalah bapa kita. Nah, kalau dia jadi hakim terhadap kita anak-anak, kira-kira apa yang harus dia lakukan? Dia akan melindungi kita gitu kan. Seperti saya singgung pada hari Minggu kemarin, iblis suka dakwah kita, iblis suka tuduh kita. Tapi Yesus katakan, tidak, saya sudah tebus mereka dengan darah saya sendiri. Dan dengarkan Bapak Ibu, saya katakan tadi, asal kita bersih hidup kita, kudus, dan kita melakukan kebenaran, tidak ada yang dapat membantah kita. Kalau kita ada dalam kebenaran Allah, karena kita dalam kebenaran Allah, itu berarti posisi kita benar, maka kuasa diberikan kepada kita, kita punya otoritas, dan mari kita gunakan otoritas sebagai duta kerajaan. Fungsikan itu, fungsikan itu. Saya puji Tuhan sedang melayani seorang bapak muda yang saya berusaha untuk bagaimana melepaskan fungsi-fungsi otoritas sebagai duta-duta kerajaan. Dan mungkin Tuhan juga kirim pada Bapak Ibu semua di rumah. Ambil itu kalau Tuhan, mungkin ada teman-teman, ada orang-orang yang datang dan mereka sharing apa semua mereka punya masalah. Minta hikmat Tuhan sebagai duta kerajaan, biar Tuhan kasih perkataan-perkataan dari surga. Yang resmi dari pemerintah surga kita sampaikan, itu akan punya kuasa yang besar. Milikilah otoritas sebagai duta kerajaan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu bahwa kami adalah imam-imam, kami adalah raja-raja, yang dimana lewat kehidupan kami Tuhan mau supaya kami dapat menjadi, oh Tuhan, bangsa yang kudus, yang dipilih oleh Allah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Lewat hidup kami sedang menjelaskan sorga, kami sedang Tuhan mendisplay surga kerajaan Allah kepada dunia ini Tuhan. Dan biarlah Engkau pakai kami Tuhan sebagai duta-duta Kristus, sebagai duta-duta kerajaan Tuhan. Kami dapat memfungsikan semua fungsi-fungsi kami Tuhan sebagai duta kerajaan. Lebih daripada itu Tuhan, otoritas kami Tuhan sebagai duta kerajaan, biar kami dapat pergunakan itu dengan benar, demi untuk ada orang-orang, ada jiwa-jiwa yang dapat dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Urapi setiap kami malam hari ini Tuhan, papa mama, saudara semua, opa oma, anak-anak muda, anak-anak yang ada Tuhan, diurapi dengan pengurapan imam dan raja, sehingga dua bagian ini dia menyatu dalam hidup kami, dan kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dimanapun Engkau tempatkan kami Bapa. Engkau memberkati jemaat saat ini. Kalau ada di antara jemaat yang sakit, maka saat ini kami katakan bahwa kerajaan Allah dinyatakan malam hari ini. Dan di mana ada berita kerajaan Allah, maka di situ terjadi kesembuhan, di situ terjadi pemulihan, di situ terjadi di mana Tuhan menolong yang lemah, dikuatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di situ terjadi mujizat, di situ terjadi kelimpahan, di situ ada berkat-berkat yang Tuhan buka dan mengalir untuk kemuliaan Tuhan terus dinyatakan. Berkati teman-teman media malam hari ini juga. Dan sekali lagi buat adik Keisha Paliama Tuhan, lewat jemaat juga yang berdoa dalam doa berantai, biarlah Tuhan Keisha terus mengalami pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak Allah yang hidup, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Segala puji, hormat bagi Engkau. Mulia, 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 mulia
mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di takhta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau mulia, dan terima kasih buat malam hari ini. Kami mengakhiri untuk Empower Night di malam hari ini. Diberkatilah seluruh jemaat Tuhan malam hari ini. Diberkatilah untuk kami beristirahat malam hari ini. Engkau mengganti energi kami dengan energi yang baru. Kami bangun besok pagi dengan tubuh yang diberkati Tuhan, dan kami siap melaksanakan tugas kedutaan kami Tuhan di dunia kerja kami masing-masing, di domain kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Dan semua kita katakan amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan jumpa di minggu pagi nanti. God bless you all.